Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Saya doakan Anda semua dan kita dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam musibah bencana ini. Kita diberikan kesabaran menghadapi perkuliahan di tengah keterbatasan yang sudah kita alami kurang lebih selama 7 bulan ini. Nah, ini adalah minggu kedua kita melaksanakan perkuliahan. Sesuai yang di RPS, bahwa yang akan kita bahas pada hari ini adalah definisi kurikulum. Baik itu akan kita bahas nanti, baik itu secara harafiah, definisi dari para ahli, kemudian kita buat sebuah kesimpulan sebenarnya apa definisi dari kurikulum itu sendiri. Nah, nanti kita juga akan membahas mengenai tujuan dari kurikulum. Sebenarnya kurikulum ini apa gunanya? Apa kaitannya dengan dunia pendidikan? Nah, kita awali dari pengantar. Nah, saya sudah buat catatan di sini bahwa mungkin dari kita semua sudah tidak asing mendengar istilah dari kurikulum. Nah, barangkali kita juga sering menggunakannya. Tetapi, pernahkah kita mencari tahu sebenarnya apa itu kurikulum? Nah, jangan sampai nanti kita pandai menggunakan tetapi kita tidak paham kata yang kita ucapkan tersebut. Nah, oleh sebab itu, dari slide ini kita akan memaparkan nanti definisi dari kurikulum itu sendiri. Nah, kita awali dari secara harafiah atau dari kata per kata. Sebenarnya apa itu kurikulum? Nah, kurikulum sebenarnya bukanlah bahasa asing Indonesia, tetapi dia adalah kata serapan dari bahasa asing, terutama di bahasa Latin. Nah, yang bahasa Latinnya adalah kurikulum itu diambil dari kata curere. Nah, apa artinya? Curere itu artinya adalah tempat berlari. Nah, bisa kita bayangkan semacam lintasan lari di mana nanti yang kurere itu disebut orang yang menjalani atau menjalani tempat berlari itu adalah kurir. Nah, istilahnya itu adalah kurere. Nah, kita bayangkan adalah sebuah tempat lintasan berlari yang harus ditempuh oleh para pelari. Nah, maksudnya apa? Adalah suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari garis start sampai dengan finish. Nah, apa kaitannya dengan kurikulum? Nanti kan kita jelaskan bahwa kaitan tadi adalah lintasan lari dengan kurikulum. Nah, tadi kita definisikan bahwa adalah yang harus jarak tempuh yang harus dilalui oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Nah, maksudnya adalah dalam kaitan dengan dunia pendidikan adalah adanya suatu kurikulum atau katakanlah dalam kuliah adalah mata kuliah yang atau mata pelajaran yang kita tempuh dari awal kita masuk kuliah sampai nanti mata kuliah atau pelajaran yang kita ambil pada akhir perkuliahan sebagai salah satu syarat untuk kita dinyatakan lulus dalam menjalankan pendidikan di perguruan tinggi. Nah, kemudian muncul pertanyaan, nah, bagaimana pengertian kurikulum kalau kaitannya dalam dunia pendidikan? Nah, di sini saya sudah menuliskan bahwa kaitannya definisi kurikulum dalam dunia pendidikan adalah dia adalah sebagai sebuah rencana, kemudian pengaturan, di mana di dalamnya dalam rencana dan pengaturan tersebut terdapat sejumlah mata pelajaran. Nah, yang harus dipelajari oleh peserta didik atau mahasiswa katakanlah perguruan tinggi dalam menempuh pendidikan di sebuah lembaga pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, jadi dari definisi ini dapat kita bayangkan dia adalah sekelompok mata pelajaran yang harus kita pelajari satu persatu sampai akhir. Nah, itu yang kita ilustrasikan tadi ibarat seperti sebuah pelari di mana dia memulai dari garis start sampai garis finish. Demikian juga dalam pembelajaran ada mata kuliah atau pelajaran yang diambil pada tingkat awal sampai pada tingkat akhir. Tingkat akhir itu yang kita sebut dengan
titik finish atau garis finishnya. Nah, di sini ada kita mencoba mendefinisikan kurikulum dari para ahli seperti John Dewey. Ini adalah tokoh pendidikan, ahli pendidikan. Kemudian ada Taylor. Nah, Dewey mendefinisikan bahwa kurikulum adalah sebuah paparan, memaparkan atau membangun sebuah rencana di mana dia akan memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik melalui sebuah susunan pengetahuan yang terorganisir dengan baik. Nah, itu disebut dengan kurikulum. Nah, jadi kembali kepada definisi awal tadi, dia adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh per tingkatnya. Nah, kemudian Ralph Taylor mencoba mendefinisikan juga bahwa kurikulum adalah pengalaman belajar yang direncanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Nah, jadi pada dasarnya adalah kurikulum itu sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, di mana cara untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, makanya ada di dalamnya adalah mata pelajaran. Nah, definisi lain dari Hilda Taba, nah, dia adalah tentang tujuan pendidikan. Nah, lagi-lagi definisinya adalah mengenai untuk mencapai tujuan pendidikan umum maupun khusus. Nah, untuk kepentingan belajar mengajar. Nah, kemudian dari Robert Gagne, ini rangkaian untuk materi belajar yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat mempelajarinya berdasarkan kemampuan awal dimiliki atau dikuasai sebelumnya. Sehingga dari definisi para ahli ini dapat kita buat sebuah kesimpulan bahwa ahli-ahli ini mencoba memberikan sebuah gambaran bahwa kurikulum itu adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan, di mana untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut maka disusunlah kurikulum. Nah, itu definisi dari kurikulum menurut para ahli. Nah, ada lagi adalah perspektif lain definisi konsep kurikulum. Ada 3, bisa kita definisikan kurikulum dari berbagai macam perspektif, baik itu substansi, ada sistem dan bidang studi. Nah, ini akan kita kupas satu persatu. Misalnya kurikulum sebagai substansi, dia merupakan dokumen tertulis. Nah, jadi ini adalah semacam perencanaan pembelajaran yang tertuang dalam bentuk perangkat pembelajaran, di mana di sana termasuk di dalamnya ada tujuan, isi bahan pelajaran, serta alat evaluasi. Nah, jadi itu adalah kurikulum sebagai substansi. Nah, bagaimana kurikulum sebagai sebuah sistem? Nah, sistem itu adalah kata kuncinya sebagai sebuah prosedur kerja, mulai dari penyusunan, pelaksanaan sampai evaluasi. Nah, kemudian yang ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi. Nah, kurikulum sebagai suatu bidang studi maksudnya adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengembangan kurikulum itu sendiri. Nah, kalau kita dalam mata kuliah ini berkenaan dengan pembelajaran, maka kita akan fokuskan definisi kita pada kurikulum sebagai sebuah substansi. Nah, itu hakikatnya. Nah, jadi sebenarnya apa itu kurikulum? Nah, jadi kurikulum secara singkat dapat kita artikan bahwa adalah kurikulum itu sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa untuk mencapai satu tujuan pendidikan atau kompetensi yang sudah ditetapkan. Nah, jadi itu yang saya katakan di awal tadi, bahwa kurikulum itu adalah dia sekelompok mata pelajaran, di mana dalam sekelompok mata pelajaran itu ada namanya tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana cara mencapai tujuan pembelajaran? Caranya adalah kuasai materi-materi pada setiap mata pelajaran. Kalau sudah terkuasai materi pada setiap mata pelajaran, maka dapat dikatakan sudah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian kita masuk pada fungsi kurikulum. Nah, fungsi kurikulum itu ada beberapa. Yang pertama adalah untuk mencapai tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan ini kita bagi lagi 4. Ada untuk mencapai tujuan nasional, institusional, kurikuler, dan tujuan instruksional. Apa maksud dari 4 tujuan ini? Nah, ini akan kita kupas lagi satu persatu.
Satu, tujuan nasional, bahwa kurikulum yang kita rancang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, dari mana kita bisa melihat tujuan pendidikan nasional? Dapat kita melihat pada Undang-Undang Dasar, kemudian turunannya nanti adalah Permen Diknas nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional. Itu adalah tujuan pendidikan nasional. Nah, kemudian dikerucutkan lagi. Nah, bahwa ada tujuan institusional, bahwa kurikulum yang kita buat atau pelajaran yang kita pelajari oleh guru dicapai pada tingkat lembaga pendidikan. Nah, maksudnya adalah setelah dia tamat bisa apa nanti peserta didik ini. Nah, kemudian ada tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler itu adalah ringkasnya, dia adalah tujuan mata pelajaran. Mata pelajaran ini gunanya untuk apa? Setelah dia mempelajari mata pelajaran ini, dia bisa apa? Itu ada tujuan kurikuler. Kemudian ada tujuan instruksional. Nah, tujuan instruksional adalah dicapai pada tingkat pengajaran yang pencapaiannya berwujud sebagai siswa yang secara bertahap terbentuk wataknya. Jadi pembentukan karakter ada pada tujuan instruksional. Nah, apa fungsi kurikulum? Nah, fungsi kurikulum ada berbagai fungsi. Bisa kita lihat pertama kita kupas pertama dari peserta didik. Nah, fungsi kurikulum itu tidak hanya berfungsi bagi guru, tetapi juga peserta didik. Nah, kurikulum memberikan pengalaman baru. Kemudian dari pengalaman tersebut dikembangkan seirama dengan perkembangan anak. Nah, guna melengkapi hidupnya. Jadi pendidikan atau kurikulum kita rancang itu adalah untuk menjadi bekal peserta didik untuk mengarungi kehidupan. Nah, sama dengan misalnya kuliah, ketika Anda mengambil profil lulusan jurnalistik, nah itu adalah untuk membekali Anda setelah Anda tamat, Anda memiliki kemampuan untuk membekali kehidupan Anda di kemudian hari. Nah, kemudian ada fungsi kurikulum bagi guru. Nah, fungsi kurikulum bagi guru ini ada dua. Nah, yang bisa Anda lihat, pertama sebagai pedoman kerja. Pedoman kerjanya adalah dalam merancang perangkat pembelajaran, di mana perangkat pembelajaran yang kita rancang itu akan berguna untuk membentuk pengalaman peserta didik. Nah, hakikatnya pembelajaran itu adalah memberikan pengalaman peserta didik. Katakanlah dia dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, kemudian yang kedua, pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan peserta didik dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan. Nah, maksudnya adalah setelah kita membuat rencana pembelajaran, maka kita harus mengadakan evaluasi. Apakah program yang kita laksanakan tersebut sudah terbentukkah pengalaman belajar peserta didik atau belum? Nah, itu fungsi kurikulum bagi guru. Nah, itu saja mungkin pembahasan kita pada hari ini. Singkat, tapi saya berharap Anda tidak cukup hanya mendengarkan penjelasan melalui video ini, tetapi saya minta silakan Anda cari referensi lain yang mampu menunjang atau menambah wawasan Anda mengenai definisi kurikulum dan tujuan dari kurikulum itu sendiri. Saya rasa itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.